Nah, kalau untuk keterwakilan perempuan dalam bidang hukum ya, perempuan ini kan kadang-kadang menjadi stereotip yang sangat lemah, padahal secara emansipasi atau secara gender, wanita ini kan mempunyai hak yang sama. Dan kadang-kadang meskipun kita ini posisi kita ini mempunyai nilai, kadang-kadang masih ada juga di dalam suatu lapisan masyarakat yang perempuan ini tertindas ya, karena sistem mungkin itu ya, atau hierarki itu seperti itu. Nah, itu yang saya ingin tonjolkan, dan kita juga punya kewajiban, atau saya sendiri punya kewajiban untuk membela tentang kedudukan wanita di dalam masyarakat. Tentu kan keterwakilan kita untuk melangkah ke legislatif itu pasti kita akan punya suara di situ. Kalau untuk hal pendidikan dan pekerjaan selama ini kan untuk ke arah situ saya rasa ya kemajuan sekali, sebenarnya sudah ada kesetaraan. Memang ada untuk tertentu, bagian-bagian tertentu di mana di lapisan masyarakat itu yang masih kurang untuk menghargai. Nah, itulah yang mungkin akan kita berikan dengan solusi, misalkan dengan pengetahuan, keterampilan itu pasti. Karena kan kalau untuk pendidikan itu kan nggak dicapai semua orang ya, meskipun kesempatan itu ada, tapi kan nggak semuanya bisa mencapai ke arah situ. Begitu. Kan kita harus ketahui bahwa negara kita ini kan negara yang besar, dengan ada sekitar 37 provinsi ya, terus dengan kepulauan yang begitu banyak. Tentu kan dengan negara kita dengan sekitar 275 juta jiwa, mungkin kemungkinan seperti itu kan rakyat Indonesia itu kan sampai ke daerah terpencil itu kan belum mendapatkan yang tidak terlihat, belum mendapatkan pendidikan, keterampilan seperti itu, karena di Indonesia ini ada daerah-daerah yang sangat pedalaman sekali yang belum mendapatkan akses untuk itu, sehingga itulah menjadikan tidak terjadi kemerataan. Nah, itu mungkin juga jadi PR negara kita, dan kita kan hanya mewakili suara, kita akan menyampaikan aspirasi kita, apa yang terbaik buat masyarakat Indonesia, seperti itu. Guru kita itu kan banyak ya sebenarnya, apalagi yang honorer-honorer seperti itu. Tapi tentu juga kembali kepada bagaimana pemerintah memberikan suatu apresiasi ya kan. Kalau misalkan dalam hal misalkan apresiasi mengenai upah atau apa semua, kalau tidak sesuai itu kan kadang-kadang kita itu susah untuk mendapatkan keahlian yang seperti itu untuk kita dorong kepada turun ke lapangan seperti itu. Kalau untuk ide-ide kan banyak sekali ya kan, karena kita rakyat Indonesia sudah pintar semua untuk hal itu gitu. Karena sampai sebenarnya kalau untuk sampai ke bawah teknologi itu kan sudah bisa terakses ya, cuma karena pendidikan kadang-kadang itu yang menjadikan karakternya itu yang belum bisa baik untuk sampai ke tingkat bawah. Nah, itu memang harus dibutuhkan keahlian-ahlian, tapi harus didukung ya. Sekarang ini kan dengan background saya yang sebagai lawyer dan juga sebagai profesi sebagai konsultan jasa penilai publik, tentu saya tidak jauh beda dari apa yang telah saya experience ya di dalam profesional saya. Jadi pasti akan fokus kepada itu gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk melangkah ke jenjang politik untuk ke DPR RI, pada dapil saya, tujuan saya adalah untuk pengabdian, itu saja. Perkenalkan, nama saya Erlita Dwi Agustina Siregar, saya maju legislatif untuk DPR RI dari Dapil Jatim 1, Surabaya Sidoarjo dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 3.